Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Di Cahya. Saya di sini akan melakukan tugas praktikum plankton susulan saya, yang dimana tugasnya adalah untuk mereview jurnal. Dan jurnal yang saya temukan adalah ini. Dan untuk sebelum itu saya izin perkenalkan diri lagi, yaitu nama saya Angga Dwi Cahya dengan kelas perikanan B dan NPM 23011022083, dan ditugaskan untuk mereview jurnal yang berjudul Keanekaragaman Plankton di Sungai Komering, Desa Serdang, Menang, Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Oki. Nah, di sini di jurnal ini dijelaskan tentang apakah pengertian dari plankton atau apa pengertian dari plankton. Plankton itu sendiri menurut jurnal ini, menurut Sahlan tahun 1982, plankton merupakan organisme yang berukuran kecil yang hidup terombang-ambing oleh arus perairan, dan menurut Robinson tahun 2005, plankton adalah organisme mikroskopis yang mengapung atau melayang secara pasif di perairan. Mereka terdiri dari berbagai jenis organisme termasuk fitoplankton dan zooplankton yang merupakan komponen penting dalam rantai makanan akuatik. Dan metode apa yang digunakan dalam jurnal ini sih? Dan metode apa? Dan untuk metode yang pertama adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung. Bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian ini dilakukan. Dan untuk metode pengambilan sampel, metode pengambilan sampel plankton yang digunakan dalam jurnal ini adalah menggunakan metode purpose sampling. Dan apa sih itu purpose sampling? Purpose sampling adalah metode pengambilan sampel secara acak, di mana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Dan di mana sih tempat penelitian ini dilakukan? Tempat penelitian ini dilakukan sebagaimana bisa dilihat di judul, yaitu di Sungai Komering, Desa Serdang, Menang, Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Ogan, Komering Ilir atau Oki, Sumatera Selatan. Dan rumus-rumus apa sih yang digunakan untuk menganalisis data tersebut? Dan rumus yang digunakan dalam menganalisis data tersebut adalah menggunakan rumus indeks keanekaragaman, Shannon-Weiner, yang dimana bisa dilihat dari gambar tersebut. Rumusnya adalah gambar tersebut, yang dimana H adalah indeks keanekaragaman jenis, dan P adalah NI atau N, dan NI adalah jumlah individu ke I, dan N adalah total individu. Nah, untuk yang rumus yang kedua adalah menggunakan rumus indeks dominasi. Indeks dominasi atau yang menurut Simpson 1949, di mana C atau indeks dominasi, dan NI nilai dari setiap spesies atau jumlah jenis individu ke I, dan N adalah nilai total dari seluruh spesies jumlah individu total yang telah ditemukan. PI adalah perbandingan jumlah individu jenis ke I dengan jumlah individu total yang telah ditemukan. Dan kesimpulannya, setelah saya membaca jurnal ini, ditemukanlah setelah menganalisis data dan setelah hasil pembahasan, dan ditemukanlah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini dijelaskan bahwa komposisi plankton di Sungai Komering, Desa Serdang, Menang, Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Ogan, Komering Ilir atau Oki, terdiri 3 kelas fitoplankton, yaitu Bacilliorophyta, yaitu adalah yang kedua adalah Chlorophyta, yang ketiga adalah Cyanophyta. Sedangkan dalam kelas zooplankton terdiri dari 4 kelas, yaitu adalah Mastigophora, yang kedua adalah Monogononta, yang ketiga adalah Crustacea, dan yang keempat adalah Chilophora. Dan indeks keanekaragaman tertinggi menggunakan rumus tadi yang tadi saya sempat singgung di slide sebelumnya, yaitu menggunakan rumus Shannon-Weiner. Ya, rumus tertinggi pada fitoplankton diperoleh pada stasiun ke-1 daerah pertambangan pasir dengan nilai 1,39 yang mengidentifikasikan bahwa tingkat keanekaragaman termasuk dalam kategori sedang. Dan pada zooplankton, indeks keanekaragaman ini tertinggi ditemukan pada stasiun ketiga dengan nilai 0,33 yang mengidentifikasikan bahwa tingkat keanekaragaman termasuk dalam kategori rendah. Dan sedangkan indeks dominasi, dan yang sempat saya singgung tadi juga, ya, tertinggi pada fitoplankton ditemukan pada stasiun ketiga daerah padat penduduk dengan nilai 0,43. Sedangkan pada zooplankton ditemukan pada stasiun yang pertama
daerah pertambangan pasir dengan nilai 0,000563. Dari nilai keduanya tersebut, bisa disimpulkan bahwa tidak ada genus atau genus plankton yang mendominasi daerah tersebut. Dan itulah mungkin cukup review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.